Saudari, saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan peziarah. Di dalam perjalanan hidup, janganlah kita menjadi pribadi yang mudah mengumbar janji ketika kita tidak bisa menepati janji kita. Ingat, janji adalah utang yang menuntut komitmen kita untuk melunasinya. Sebelum kita mulai permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Penyayang, puji dan syukur karena Engkau selalu memberikan kesempatan kepada kami di setiap lembaran hidup baru kami untuk terus belajar, memiliki komitmen yang sama dengan menjadi murid-Mu untuk menjadi terang dan garam dunia. Jagalah kami Tuhan, sehingga kami sungguh dapat bertingkah laku sebagaimana anak-anak-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, mungkin bagi kita biasa mendengarkan, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi hari ini Yesus di dalam Injil Matius berbeda. Dia mengatakan yang berbeda. Dia mengingatkan kepada kita, jangan sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Hari ini kita diingatkan dengan keras oleh Yesus. Jangan kita menjadi pribadi pemberi harapan palsu dengan bersumpah demi Tuhan, demi Allah yang hidup, seolah-olah bahwa tidak ada seorang pun yang boleh mengevaluasi, yang mengkritik, yang memperbaiki apa yang kita ucapkan. Ketika kita dievaluasi, dengan mudah kita mengatakan, sumpah demi Tuhan aku tidak melakukan hal ini dan hal itu. Tetapi hari ini Yesus mengingatkan kepada kita, jangan mudah mengatakan janji di dalam perziarahan hidup kita. Tidak gampang memang, tetapi kita diingatkan, saudari-saudaraku yang terkasih, ketika kita memiliki janji dan kita tidak menepatinya, berarti kita sudah membuat satu orang terluka. Kita sudah membuat satu orang berdosa karena berprasangka buruk kepada kita. Hari ini kita diajak yang pertama untuk belajar. Jangan menjadi pribadi yang mudah berucap janji ketika kita tidak mampu menepati. Yang kedua, kita diingatkan mengenai komitmen. Jelas pada akhir ayat perikop ini, Matius mengingatkan kepada kita melalui pesan yang disampaikan Yesus kepada para murid pada waktu itu. Jika ya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, hendaklah kalian katakan tidak. Jika tidak mampu melayani dengan tulus, tidak mampu memberi dengan tulus, katakan tidak. Tidak usah sok-sokan saya mampu, tetapi faktanya, kenyataannya kita justru menimbulkan atau memasukkan diri di dalam dosa karena kita malu, karena kita sudah mengatakan ya. Kalau kita tidak bisa bermain organ, katakan tidak bisa bermain organ, sehingga kita tidak bisa membuat repot banyak orang. Ketika kita mengatakan ya saya bisa main organ, ketika dijadwal ternyata saya nggak bisa karena saya belum begitu expert. Sekali lagi, jika kita tidak, katakan tidak. Ketika kita katakan ya. Hidup itu berbicara mengenai komitmen. Kalau kita komit untuk melayani,
maka berikanlah secara total. Jangan mencari untung di balik pelayanan. Jangan mencari sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai gerejawi dan membungkusnya dengan indah dan suci di dalam pelayanan. Saudari-saudaraku yang terkasih, hidup adalah komitmen. Ketika kita mampu mengumpulkan komitmen di setiap pilihan hidup kita, kita akan menjadi pribadi yang sungguh istimewa. Sebagaimana Elisa, ketika tergerak hatinya mengikuti Elia, dia memiliki komitmen ketika dia ingin menjadi murid dia untuk mencintai Allah yang sama. Ia langsung membakar pasangan lembunya. Dia makan bersama teman-temannya, meninggalkan ladangnya, dan mengikut Elia untuk memuji Tuhan. Antonius Padua hari ini juga memberikan teladan. Sampai akhir hidupnya, ia melayani tidak setengah-setengah. Ada totalitas, ada niat yang kuat, ada motivasi yang kuat untuk tetap memuliakan Tuhan di tengah-tengah keterbatasannya. Tetapi ia menunjukkan kepada kita, ia tetap mampu melaksanakan tugas perutusannya meskipun melalui doa-doanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, jangan katakan saya tidak bisa. Jangan pernah menghakimi diri saya. Jangan pernah menghakimi diri kita. Karena ketika saya atau kita, Anda sekalian menghakimi, maka kita sudah merendahkan diri kita sendiri. Hari ini Yesus bertanya kepada kita, apakah kita mau mengatakan atau mau mengikuti Yesus? Jika ya, maka hiduplah seturut kehendak Yesus. Sebagaimana kita mesti bertingkah laku. Lihatlah Maria sebagai teladan, dan lihatlah Antonius yang patut kita teladani juga. Jika katakan tidak, ya katakan tidak. Jika kita tidak mampu, jangan seolah-olah supaya dipandang wah, dipandang hebat, kita mengatakan ya, padahal kita tidak mampu. Hari ini kita diajak untuk jujur pada pilihan hidup kita, tetapi juga ketika kita mengatakan ya, kita harus berpegang teguh pada komitmen apa yang sudah kita katakan. Hidup bukanlah main-main. Kita harus memenangkan di setiap harinya, di setiap lembarannya, dengan cara yang benar, cara yang tepat, tanpa melukai seorang pun. Semoga berkat Tuhan melimpah atas kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, orang bijak mengatakan bahwa kita tidak bisa menyanyiakan waktu, karena waktu yang sudah lewat tidak akan pernah kembali. Sebagaimana aliran sungai, kita tidak bisa menyentuh air yang sama untuk kedua kalinya, karena air tidak mungkin kembali dari atas. Semoga hari ini kita berani mengatakan ya menjadi murid Kristus dengan cara yang baik, tepat, dan benar, tanpa harus melukai sesama kita. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, selamat berkumpul bersama keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Amin.